Pertama, catatan pertama adalah online ini kan bukan sesuatu yang baru bagi pusat perbelanjaan begitu ya. Jadi, sebelum pandemi ini juga online kan sudah, terjadi, sudah ada begitu. Hanya saja memang kalau sebelum pandemi, online, shopping itu kan sifatnya sukarela. Bagi yang suka melakukan online, ya silahkan, bagi yang tidak suka, ya mereka tidak akan melakukan online begitu. Tetapi pada saat pandemi, seakan-akan dipaksa hampir semua orang untuk melakukan online begitu ya, karena Covid tadi tidak boleh, jaga jarak, harus diam di rumah, tidak boleh kemana-mana dan sebagainya. Jadi seakan-akan semua dipaksa untuk melakukan online begitu. Tetapi kalau kita lihat, kembali lagi bahwa tidak semua produk juga bisa di-online-kan begitu. Jadi, banyak juga produk-produk yang tidak bisa tidak tidak kalau di-online kan itu tidak seenak, tidak senyaman, tidak sebagus, kalau kita langsung beli secara offline begitu ya. Contoh misalkan, makanan begitu ya, kan tidak semua makanan juga, makanan fine dining misalkan, tidak bisa juga makanan fine dining ini kalau di-online kan. Kalau di-online kan ini kan presentation-nya juga kurang bagus, kemudian, kehangatan makanannya juga sudah berkurang gitu ya, kemudian juga suasana makannya juga sedikit berbeda gitu kan. Jadi saya kira tidak semua. Nah, sekarang ini memang, sekarang ini kan tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan sudah mulai pulih ya, bahkan beberapa pusat perbelanjaan ini tingkat kunjungannya sudah lebih dari 100%. Sekarang sudah mulai kembali lagi ya, masyarakat sudah rindu lagi untuk, melakukan offline begitu ya. Jadi ingin menikmati makanan yang langsung, disajikan dari dapur begitu ya, dari Baik. dapur restoran-restoran tersebut. Dan ini saya kira bisa dilihat setiap, akhir pekan, bahkan hari-hari biasa pun restoran, kafe, coffee shop itu kan ramai sekali ya, penuh gitu ya dengan masyarakat yang ingin menikmati, makanan, minumannya secara langsung. Jadi, saya kira saya tidak perlu dikhawatirkan sebetulnya antara online maupun offline karena, tadi sepanjang pusat perbelanjaan ini bisa memberikan satu experience yang berbeda, memberikan, journey kepada, customer. Karena experience dan journey ini tidak bisa didapatkan dari online begitu. Kalau kita makan bersama keluarga, bersama anak, bersama cucu, bersama orang tua, bersama kakek nenek dan sebagainya, itu akan berbeda sekali begitu dengan online. Jadi inilah ya, jadi ini tadi yang saya sampaikan, ini kaitannya dengan tadi yang sampaikan bahwa pusat perbelanjaan harus bisa memberikan fungsi lain. Tadi yang saya sampaikan, kumpul bersama keluarga itu kan bukan sekedar makan, tetapi ada tambahan fungsi lain. Bagaimana berinteraksi dengan keluarga, Baik. bagaimana berinteraksi dengan relasi dengan kolega. Nah, ini yang membuat, lebih tidak bisa diberikan oleh online saya kira. Jadi saya kira inilah, yang harus diperhatikan oleh pusat Oke. perbelanjaan jika ingin, survive begitu ya, ingin tetap diminati, disukai oleh para, customer-nya, oleh para pelanggannya. Demikian Mas Bram. Oke, baik. Pak Alfon, ini kan juga pemerintah beserta para ekonom dan juga analis memproyeksikan di tahun 2023 nanti ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi kita akan sedikit slowing down. Anda mengamatinya terkait strategi yang tentunya diambil oleh pengusaha di sektor ini akan seperti apa di tahun depan? Ya, pertama kami, ya kita memang harus, optimis namun tetap berhati-hati, tetap waspada. Namun saya kira, jangan terlalu berlebihan juga begitu ya, karena dikhawatirkan kalau, terlalu berlebihan berhati-hati, berlebihan waspada, dikhawatirkan justru akan terjadi pengereman begitu ya. Pengereman kegiatan usaha yang menurut saya justru akan jadi bahaya, akan jadi bumerang begitu kalau tiba-tiba semua karena takut, karena khawatir, tiba-tiba semua, mengurangi kegiatan usahanya, mengerem bahkan gitu, wah ini menjadi lebih bahaya. Jadi saya kira kita harus tetap optimis ya, tetap memang harus waspada, tetap hati-hati, tetapi saya kira, apalagi APBBI ya, kami tetap optimis karena melihat bahwa, trennya masih tetap naik, di pusat belanja itu kan ada 2 indikator utama begitu. Pertama adalah tingkat kunjungan, ke pusat perbelanjaan, itu tingkat kunjungan naik terus, Baik. sejak, Ramadan tahun ini begitu ya, yang di mana, pemerintah memperbolehkan mudik. Itu tingkat kunjungan naik terus. Jadi kami memprediksi di, tutup tahun 2022 ini secara rata-rata tahun 2022 akan mencapai tingkat kunjungan 90% paling tidak begitu ya. Nah, kemudian juga indikator kedua adalah, tingkat okupansi.
tingkat okupansi juga naik. Selama tahun 2020, selama COVID, 2020-2021, okupansi rate itu kan turun 20%. Sekarang sudah nambah 10%. Jadi dari yang tadinya hanya sekitar 70%, sekarang sudah mulai mencapai hampir 80%. Nah, Baik, jadi saya kira ini trennya semua tren bagus sekali begitu ya. Dan kemudian juga yang kita tahu adalah perdagangan Indonesia itu kan besar sekali ya. Populasi market Indonesia begitu besar, jadi kita harus dorong terus perdagangan dalam negeri untuk bisa sedikit mengurangi pengaruh-pengaruh dari global ya. baik. Ini kan kita kondisi global yang cukup berat. Jadi saya kira kalau kita dorong terus perdagangan dalam negeri, paling tidak akan sedikit mengurangi dampak-dampak daripada global begitu. Jadi saya kira ini yang harus didorong terus. Baik, Jadi oleh karenanya kami tetap optimis 2023 akan jauh lebih baik dari 2020 dan 2021. optimis di Atau paling 2023 lebih tidak, baik begitu ya paling Pak Alfon ya? buruknya adalah paling tidak sama ataupun tidak kurang dari 2022 saya kira 2023 Oke. nanti.